ada ular kepalanya aja, ada gondoruo apa semuanya sebangsa jin itu kumpul semua katanya. Nah itu kita nggak boleh lari. Kalau lari tuh kan di bawahnya jurang mati. Nah kalau berhasil katanya itu segua tuh uang semua. Itu lebih banyak uangnya dibandingin kita uang bibit kan harus lelakon. Kita ke warung-warung dulu kan gitu. Terusnya kalau uang bibit kan ada pantangannya. Nggak boleh si kunciannya sendiri kan belum tahu kan, cuma tahu perwujudannya langsung gitu. Ya sekali makan orang 3 pun masuk mulutnya. Jadi yang nyangga tuh ya tangannya ke atas dengan kaki kan gantung nggak ada alasan Mbak, kan bawahnya kan jurang dengan lidah menjuru ke depan lebih panjang dari lidah yang normal kitanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Abah Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Di kesempatan malam hari ini, di samping Abah telah hadir salah seorang narasumber yang akan menceritakan satu kisah pengalaman pribadi beliau. Kita langsung sapa saja. Selamat malam, dengan Abah. Mbak Dewi ya. Ya. Mbak Dewi, ini kisahnya tahun berapa nih Mbak Dewi? Tahun 2019 Pak. Tahun 2019. Kegiatan apa ini Mbak Dewi sekarang ini? Seperti biasa dunia salon, juga rias pengantin dan pesanan nasi kotak aja buat nafkahin anak. Ke situ. Oke, tahan dulu ya. Untuk Sobat Mengulas Malam, bila mana punya kisah mistis ataupun yang berbau horor, silahkan dikirim ke alamat email di bawah ini. Nanti Abah akan undang di studio untuk langsung menceritakan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jadi kisah pengalaman saya mengulas uang bibit itu ngantar saudara bagus yang lagi kesulitan keuangan pada saat itu. Kan secara finansial saya nggak mampu bantu langsung kasih uang kan, karena saya aja rumah kontrakan pada saat itu. Jadi saya nggak tahu pikiran apa yang ada di benak saya. Saya dengar dari orang-orang gini-gini, saya sarankan saudara saya itu melakukan uang bibit itu. Jadi itu saudara datang ke rumah Mbak Dewi. Saya ngontrak di rumah saudara gitu. Mbak Dewi ngontrak di rumah saudara, saudaranya lagi ada kesulitan terhadap finansial tadi. Karena gaya hidup glamornya dia gitu. Diarahkan sampai ke uang instan. Karena gimana lagi, utangnya banyak, ya dia kebebeng utang sana sini, mobil kredit, dia bibit dagangin uang tapi macet semua, sedangkan dikubur-kubur utangnya gimana? Cara instan kan begitu, Pak. Bagaimana gitu. itu prosesnya Mbak Dewi, bisa dijelaskan? Itu prosesnya melalui kita datengin ke kunciannya dulu, Pak. Gua ke sana dan ada uang mahar, juga ada sajen dan ada ritual masuk gua di sana tuh. Dan itu ibaratnya ada misalkan uang sudah di tangan, itu harus dipuasain sampai uang itu benar-benar narik, langsung kita kep gitu. Kalau uang itu udah narik, udah dikep, baru uang itu bisa dibelanjakan itu. Dan itu yang harus masuk ke guanya agama Islam, sedangkan saudara saya masih agama Kristen. Jadi saya nyuruh orang yang suka sama saya, kebetulan kayak orang ibaratnya kayak udah kontak gitu, yang nelfon langsung saya suruh. Jadinya ya udah nggak lama dia datang ke Cirebon, Mbak. Pas datang ke Cirebon kita turun dinya bertiga. Nah
Siapa aja bertiga itu? Si Dian, si Edi, sama saya itu tuh bertiga. Karena saya mah cuma ibaratnya apa ya, jalan yang fokus narik uang bibit kan, yang punya keniatan kan si Dian itu. Kalau si Edi cuma lelakon pada saat tirakat untuk menarik uang bibit itu ke gua gitu. Nah pada saat itu udah. Nah harus ada mahar 175.550 perak kata kuncen, sama bawa kelapa muda sama telur ayam. Nah itu kalau itu sudah siap, itu langsung dibawa ke sana. Pada saat itu kita udah siapin semuanya. Nah pada saat itu mentalnya dia tuh masih teteg, masih terus. Kamu mau niat lanjut enggak? Kalau lanjut jangan sampai pas sudah giliran mau lelakon berhenti tengah jalan, nanti itu memakan korban. Kalau kamunya terus lanjut, itu kata kuncinya tidak akan memakan korban. Nah saya udah bilangin beribu-ribu kali sama dia tuh. Dia ngomongnya udah lanjut, ya udah. Hanya kan kita lanjut ke sana tuh Bang. Perjalanan juga kan agak jauh, hujan apa ya, banyak kerintangannya di situ tuh. Pas udah nyampe di sana, kan yang boleh masuk gua itu cuma 1 orang. Nah si Edi itu masuk ke sana tuh. Nah si Edi masuk, saya nunggu sama kuncen. Nah selama Edi masuk di situ kan saya nggak tahu apa yang terjadi juga itu. Nah saya sambil ngobrol sama kuncen itu. Bah di sini ada apa aja sih pesugihan? Saya kan orangnya emang penasaran. Nah apa itu, ada satu lagi katanya di atas itu pesugihan Nyi Roro Kidul. Cuma itu lebih ada tumbal langsung dan suruh bawa ayam cemani 1. Kalau ayam cemani itu disembelih, ada salah satu orang yang disayanginnya di keluarganya, itu yang disembelih. Misalkan disayanginnya anaknya, ya anaknya yang mati. Nah udah itu, terus apalagi bah yang di atas kita lelakonnya, ya kita sama dengan masuk gua katanya, mediasi dengan tangan gini, kaki bersila, mata pejamkan. Nah nanti kalau di sana lebih banyak rintangannya, ada ular kepalanya aja, ada gondoruo apa semuanya, sebangsa jin itu kumpul semua katanya. Nah itu kita nggak boleh lari. Kalau lari tuh bah kan di bawahnya jurang, mati. Nah kalau berhasil katanya itu segua tuh uang semua. Itu lebih banyak uangnya dibandingin kita uang bibit kan harus lelakon. Kita ke warung-warung dulu kan gitu. Terusnya kalau uang bibit kan ada pantangannya. Nggak boleh di Super Indo, Indomaret, Alfa, supermarket, pom bensin, dan ibaratnya ke bank juga nggak boleh? Nggak boleh kecuali uang kembalian itu. Ke situ ya. Jadi untuk ke tradisional aja. Nah itu dianya sendiri ikut tidak waktu ritual itu tuh? Enggak, dia kan. Jadi hanya berdua aja. Berdua. Ya? Saya sama si Edi aja. Nah udah itu saya mengulas kalau yang di gua yang datangnya apa aja. Saya tanya sama kuncen. Katanya kalau yang di gua mah yang datangnya bangsa lelembutan, kayak modelnya tuyul, kuntilanak, gondoruo gitu. Terusnya nanti kayak gendeng apa, kayak ya gua itu kayak orang dibantah itu batu-batu kecil keratak gitu, sama suara ngikik gitu. Terus saya tuh nanti kamu tanya sendiri aja kata kuncennya sama si Edinya apa yang terjadi di gua. Kalau si Edinya penakut ya pergi dari gua, kabur ya gagal. Uang itu nggak bakalan keluar, kan kita masukkan uang yang 175.550 perak tuh bah, masukkan ke dalam lubang uang itu. Nah nanti selama Edi tirakat, nanti itu uang yang kita masukkan untuk mahar digantinya uang tergantung rezeki. Ada apakah yang ularnya uang 50, apakah uang yang 100.000. Nah kebetulan rezekinya Edi uang yang 100.000 itu bah. Kalau kitanya nggak oke cuma dapat 50.000 gitu. Kalau kitanya hoki 100.000, pecahan kan cuma 2 uang bibit tuh, 50 sama 100.000 gitu. Nah dari situ nggak lama kan si Edi kan dijemput bah, dijemput kan berhasil. Nah kata kuncinya ini belum selesai. Nah kalau mau sempurna supaya uang bibit ini benar-benar bisa dipakai belanja, itu boleh sehari dibelanjain 40 warung.
Jadi warung-warung kecil aja yang kita datengin. Itu misalkan Abah nih beli uang 100.000 beli rokok. Nah rokok itu harga 20.000, berarti kan ada kembalian 80. Nah uang ini yang bisa bikin kita banyak kumpulin nih Pak. Misalkan sehari kita dapat uang kembalian ini 80 dikali 40 toko udah berapa kan. Terus selama itu 41 hari. Nah kalau uang 41 hari itu harus ditirakatin lagi. Cuma kita nggak usah datang ke guanya, cuma kita puasain, uang itu harus narik lagi gitu. Nah kalau uang itu sudah narik lagi boleh dibelanjakan lagi. Nah kalau sekiranya uang sudah ngumpul cukup, itu uang itu harus dikembalikan ke guanya, baru dia tidak memakan tumbal. Itu kata kuncinya. Nah itu tuh uang tuh sudah di tangan Mbak, cuma kan harus puasa. Sedangkan saya bingung, ini puasa kemana? Si Edi harus ditaruh di rumahnya dia, nggak mungkin ada mertuanya, ada suaminya, ada anak angkatnya kan. Terus agamanya dia kan Kristen, nggak mungkin suasana rame. Apalagi di rumah saya kan, di kontrakan saya ada anak, ada apa kan, itu kan harus tempat-tempat yang benar kusuk, nggak ada boleh ada suara. Akhirnya kan saya rundingan lagi tuh sama Dian. Yan gimana ini? Harus dipuasain berapa hari emang Bu? Kalau Dian kan manggil saya kan Ibu. Nah, ya setariknya uang bibitnya aja tuh, serezekinya si Edi kata saya tuh. Kalau 1 hari narik, alhamdulillah cepat selesai. Paling lama kata kuncinya itu 3 hari minimal. Nah puasanya seperti puasa biasa Mbak, kayak puasa Ramadan gitu. Boleh sahur, boleh buka. Cuma si uang bibit ini kita sholat jangan ditinggal, wiridan dari kuncian jangan ditinggal. Jadi posisi pada saat wiridan itu uang tuh di depan, ini sajadah kan, di atasnya sajadah. Nah kita nih ya seperti orang sholat aja gitu sambil dibaca. Nah itu sambil dibaca kita ngeliat posisi uang itu gerak enggak. Kalau posisi uang itu gerak, udah mulai ke atas, tangan kita begini. Nah ini kan ngerasain hawa aura panas itu Pak. Kalau udah mulai naik kita harus ambil klep gitu. Kalau sudah naik itu tandanya sudah sempurna. Uang bibit itu sudah boleh dibelanjakan. Nah pada saat itu si Dian, udah Bu gini aja, kita ngekos aja, si Edi dikosin. Lah maaf nih, kan yang punya tujuan kamu kata saya. Ya otomatis dong kamu yang bayar kosannya. Saya gitu. Emang kosan di Cirebon berapa sih? Ya kita cari yang murah aja. Emang kalau Dian kan dari dulu tuh Mbak terkenalnya begini sama uang. Kenceng dia. Jangan kan buat orang lain, buat makannya dia aja ngirit. Lebih baik dia makan nasi. Tuh gitu. Lebih baik makan nasi. Emang selama ini makan apa? Ya enggak, dia kan enggak pernah makan enak di rumahnya tuh. Ayamnya jauh lah ibaratnya. Kalau dia mau makan enak, mencok ke rumah temen-temennya, numpang makan, baru makan enak. Kalau di rumahnya mah paling nasi kerupuk gitu. Padahal uang ada, ibaratnya dia ngambil kredit mobil, dagangin uang, tapi buat diri dia aja ngirit gitu kan. Karena dia kebebang bunga yang cukup besar juga. Nah sudah itu saya ngomong, ini kan butuh budget juga kata saya tuh ya. Di situ dia mulai berubah haluan tuh Pak. Yang tadinya udah yakin, nggak tahu setan apa yang ada di benaknya Dian. Dari awal kan saya sudah nasihatin, kalau gagal di tengah-tengah jalan, tumbalnya satu keluarga. Nah dia itu nggak mudeng-mudeng atau nggak nangkep gimana. Wis lah Bu, gagali be, hah? Saya kaget kan di situ. Kamu yakin mau gagal? Ucapan itu didengar sama jin yang ada di uang bibit itu. Saya bilang gitu. Iya Bu, yakin lah. Kamu nggak takut makan satu tumbal? Itu mah apa kata Tuhan katanya gitu. Keyakinan dia kan nyebut Allah kan nggak mungkin. Nyebutnya kan Tuhan. Ya cuma gimana ya? Saya nggak mau nanggung. Saya nggak mau disalahin sama orang-orang yang tahu saya nganter kamu. Kan nantinya saya efeknya jelek Mbak. Wah kenapa Mbak Dewi nyalanya ke sana, kok saudara dijerumusin ke situ kan. Padahal saya kan sudah dari awal kan sudah kasih tahu sebab dan akibat dan nanti efek sampingnya apa gitu, bukan jerumusin saudara. Nanti nama saya jelek ya. Wis kumaha ibu mah langka bresake. Bener kamu mau mutusin? Iya Bu. Yakin?
ya ai mutusin silakan monggo uang bibit tolong kembalikan ke sana. Dan kalau mengembalikan uang bibit itu ya sama seperti kita menarik uang bibit itu, ada maharnya, ada telur, ada kelapa, kalau enggak ngamuk penghuni jin itunya. Mau abu aja males buang-buang duit. Ya sudah ya, saya mah yang penting saya tidak mau disalahkan apapun yang terjadi sama kamu, dan ibaratnya saya memperingatkan kamu dari awal sudah, tapi kamu gagalin kamu sendiri, resiko kamu yang nanggung sendiri, kamu siap kehilangan nyawa kamu, juga siap kehilangan nyawa suami sama mertua. Karena kalau anak angkat nggak mungkin, Mbak, nggak mungkin kami sama jin itu, karena tidak ada ikatan darah. Kalau mertua kan ibaratnya si Dian kan kawin sama suami kan, suami kan masih ada ikatan saudara apa darah gitu. Jadi yang diambil sama jin ya si Dian, suami sama mertua itu nggak jangka waktu seminggu beruntung. Nah akhirnya kan saya kan bilang ke Edi, udah Diannya nggak mau ngeluarin rokok, ya sudah kalau kayak gitu kamu lebih baik daripada kamu kena efek sampingnya, kamu lebih baik balik ke Jakarta, kata saya. Biar nanti saya yang konfirmasi sama Kuncen itu. Akhirnya malam itu juga saya hubungi Kuncen, Bah, ini gimana? Si Dian nggak mau ngelanjutin. Loh, kumaha katanya? Ya berubah pikiran. Ya kalau kayak gitu, ya kamu yang datang ke sini. Loh kok saya kan nggak minta uang bibit itu, tapi kamu yang nganter, kata Abah sananya, Abah Kuncennya. Terus kalau saya ngembaliin, ya kamu yang nanggung ngembaliin mahar atau sajen yang dibutuhkan buat pengembalian uang bibit itu. Saya tuh punya kalung satu-satunya, Mbak. Saya rela jual daripada saya yang kemakan jin. Akhirnya saya ke toko emas dulu untuk itu sih. Itu saya tuh habis 1.700.000 untuk pengembalian uang bibit sama bawa kelapa sama telur itu. Yang tadinya narik uang bibit cuma 175.550 perak, jadinya 1.700.000 diglobalkan. Tuh lebih mahal ngembaliin mah. Nah udah itu kata Abah, kamu belum selesai. Masuk gua terus ngembaliin uang itu, masuk lagi, terus apalagi yang harus saya lakuin, Mbak? Loh kok saya jadi kena batunya, Mbak? Kan saya kan nggak ada niat untuk ngelakuin penarikan uang bibit ya, tapi kamu yang nganternya, suruh naik gunung Curug seputaran itu. Saya siang bolong itu tuh, Pak, selama 3 putaran. Harus kamu kuat katanya, kalau nggak kuat resiko kamu tanggung. Kok aku lagi, Bah? Ini mah enak di Dian, nggak enak di saya. Ini mah akhirnya saya mau nggak mau kan ngelakuin itu sampai kaki tuh seperti patah, Bah. Capek semua, udah selesai. Akhirnya kata Abah, kamu cepatlah pindah dari kontrakan itu, karena jin itu tahu itu masih rumahnya Dian. Akhirnya saya sama anak cepet-cepet packing barang. Nah kan kebetulan saya tuh punya anak yang besar, Bah. Nanya, Mama tuh biasanya kalau mau pindah rumah tuh bilang-bilang dulu. Kenapa ini dadakan? Udah jangan banyak tanya, bantuin Mama. Nah udah kamu packing barang, Mama mau cari kontrakan. Saya sengaja, Bah, cari kontrakan dekat situ, karena saya mau denger perkembangannya tuh. Akhirnya cuma beda 3 gang. Saya tuh dapat kontrakan itu sebelah rumahnya Bu RT lah, kontrakan masih satu desa juga. Akhirnya saya nggak lama pindah langsung itu, Bah. Sebelum pindah emang ada di rumah itu tuh kayak jin, kakinya diikat sama ember, krauk di dapur itu. Wah udah nggak benar ini, udah jinnya udah datang ke sini. Udah itu saya cepet-cepet pindah ke kontrakan baru. Nggak selang lama, jarak 3 bulanan kejadian itu, Bah. Kejadian bagaimana itu? Ya si yang nggak adanya tuh si Dian suaminya dulu. Oh, suaminya dulu. Suaminya dulu meninggal tanpa sakit katanya, karena saya nggak mau nyelusuri nanti. Kalau saya nyelusurin disangkanya orang disantet sama saya kan,
Padahal mah kesalahan dia sendiri. Terusnya saya cuma dengar kabar aja habis suaminya si Diannya lat 1 minggu. Nah terus nggak lama lagi mertuanya. Nah akhirnya anak angkat ini kan balik lagi kebetulan anak angkat ini anaknya adiknya Dian. Jadi nggak tahu tuh hidupnya diambil sama adik perempuannya Dian, apakah ikut bapaknya lagi, saya nggak tahu kelanjutannya. Ya saya sesudah meninggalnya si Dian itu, saya tanya sama Kuncen, itu meninggalnya wajar enggak Kuncen? Enggak wajar. Kalau orang berani tuh kuburannya dikeduk katanya. Kalau semua orang melakukan pesugihan, kalau yang lahatnya digeduk lagi, bukan jasad yang ada, Pak. Jasad mah diambil ke sana, yang aja kedebongan pisang. Katanya Kuncen. Cuma kan orang kita mana berani kan, udah dikubur, digali lagi kan, kepo, mana mungkin berani. Terus Pak kalau jasadnya diambil lagi di sananya buat apa? Ya buat budak-budaknya Nyi Roro Kidul atau apa gitu, atau pagernya Nyi Roro Kidul. Nanti kalau dia capek berdiri pecut suruh berdiri lagi, duduk pecut lagi gitu kata abahnya. Nah kalau siang dia untuk nyagak gunung, makanya posisi gunung ibaratnya dia mau jatuh tapi nggak bisa jatuh ke bawah karena yang nyagak itu ya tumbal-tumbal yang ada di situ. Yang nyangga gitu ya. Jadi yang nyangga tuh tangannya ke atas dengan kaki kan gantung nggak ada alasan Mbak, kan bawahnya kan jurang dengan lidah menjuru ke depan lebih panjang dari lidah yang normal kitanya gitu. Terus Mbak kalau malamnya kemana? Ya pulang ke rumahnya gitu. Oh pulang ke rumahnya, tapi dia kan di rumahnya kan dibecutin juga sama jin, ceprot gitu. Nah itu berapa lama Mbak? Saya kan kepo. Ya selama ditiupkannya kiamat baru dia selesai. Sebelum ada kiamatnya dia masih jadi budaknya gitu, budaknya iblis lah katanya. Oh begitu. Ya Allah kata saya tuh, kok ada gitu ya jalan pikiran dia ibaratnya menggagalkan. Kalau dianya nggak menggagalkan kayak emang nggak begini Mbak efeknya. Itu yang saya sayangkan dari dia tuh. Nah terus kata saya tuh ibaratnya Mbak saya tuh berdosa enggak sih Mbak menyarankan begitu kan. Takutnya kan yang orang yang nggak ngerti, wah matinya gara-gara Mbak Dewi yang jerumusin kayak gitu. Ya kamu mah nggak ada dosa, nggak ada apa, karena itu kan ibarat ucapan dia sendiri. Jadi si uang bibit itu pun sebetulnya masih dalam proses kan ya, belum bisa dibelanjakan. Belum. Kan? Mbak Dewi, ya, Mbak Dewi di saat mengantar Edi tadi, Mbak Dewi sempat ngobrol sama si Kuncen. Itu di gua itu sendiri banyak pesugihan apa saja Mbak Dewi? Jadi di situ tuh ada pesugihan uang bibit dan ada pesugihan Nyi Roro Kidul. Dua. Cuma kalau Nyi Roro Kidul mahalnya terlalu mahal, Pak. Terlalu mahal. Itu sekitaran 7.500.000 antara 8,5 juta gitu. Korbannya tumbal? Korbannya orang yang kita sayangi. Orang yang kita sayangi. Misalkan anak, ya anak. Itu sama ayam cemani kan harganya cukup wow. Itu kan nanti di Kuncen kan kita bawa mahalnya 7,5 juta ayam cemani dan sajian-sajian berikutnya gitu. Jadi kita yang nyiapin sendiri gitu. Jadi uang realnya 7 juta sekian, ayam cemani beda lagi. Beda lagi, bawa langsung. Bisa lebih dari 7 juta. Ya? Iya, makanya kan kalau yang buat ke atas Nyi Roro Kidul itu orang yang benar-benar punya modal gede. Itu kebanyakan berhasil dan banyak orang yang sudah berhasil ulang lagi karena rasa kurang katanya gitu. Satu pertanyaan lagi Mbak Dewi, kenapa kok yang dipilih itu uang bibit? Ya karena kalau dia kan orangnya begini Pak, kenceng sama uang, alot gitu, jadi cari yang murah. Saya ibaratnya orang awam ya Mbak ya, untuk ngelakuin pesugihan saya dulu nggak berani. Karena saya punya anak bujangan. Katanya kalau anak laki-laki itu paling cepat dimakan sama jin yang disukainya karena berbau wangi. Cuma saya itu waktu itu mengantar Dian itu yang pertama kalinya gitu. Jadi sebelumnya belum pernah melakukan? Belum pernah. Terus saya juga mau tahu orangnya kepo kan, gimana sih dunia mistis tuh gitu. Ke situ.
taunya si Abah Kuncen itu sendiri, Mbak Dewi, informasi dari siapa sebelum itu? Dari temen yang sudah dari ngelakon. teman yang sudah ngelakon. Oh, dia berhasil. Cuma ya jangan dibongkar namanya kan gitu. Ya. Ini privasi ya Mbak Dewi. Iya. Ya. Kisah Mbak Dewi ini kan pernah diangkat di Malam Mencekam. Ada nggak seseorang yang pernah menghubungi Mbak Dewi untuk diantar ke tempat ritual pesugihan tadi? Jadi saya pernah membaca komen-komen dari MM itu. Ada beberapa, cuma saya nasihatin jangan. Emang nggak ada niat Pak buat nganter lagi karena trauma. Gitu. Walaupun saya tahu tempatnya, janganlah. Lebih baik cari uang halal aja gitu kan. Karena nanti misalkan keluarganya lebih banyak dari dia, kan kasihan orang yang nggak berdosanya gitu. Mbak Dewi, ini untuk makhluk ya di uang bibit itu yang pernah diceritakan, juru kunci itu seperti apa Mbak Dewi? Jadi makhluknya itu berbulu lebat Pak, besar, tinggi. Ya cuma kelihatan matanya itu nggak ada putih-putihnya, hitam semua. Hitam ke situ ya. Besar tinggi. Ya adalah, misalkan ini nembus lagi katanya gitu. Bisa sampai 3 meter lebih. Besar tinggi, ini bulu semua panjang. Cuma yang kelihatan mulut sama matanya doang. Sama gitu. matanya tadi. Entah itu jenis kelaminnya laki atau perempuan. Si kuncinya sendiri kan belum tahu kan, cuma tahu perwujudannya langsung gitu. Ya sekali makan orang 3 pun masuk mulutnya katanya. Mulutnya aja lebar katanya gitu kan. Tapi Mbak Dewi sendiri lihat nggak sosok itu tuh? Pernah hadir nggak di Mbak Dewi sebetulnya? Saya pernah didatangi mimpi aja, Bah. Cuma didatangi mimpinya ya makhluknya mah aslinya mah baik, Bah. Ibaratnya nasehatin di mimpi saya itu, jangan sekali-kali sesat gitu. Sekalinya sesat kamu saya makan. Gitu. Cuma merinding kalau cerita tuh, Pak. Cuma ya dilalanya sekelebatan mimpi, tapi saya tengah malam bangun, ini mimpi tak apa, saya sampai kepuk-kepuk pipi saya, tapi seperti nyata gitu. Sesudah saya ngembalin uang bibit itu, oh benar, berarti kata Kuncen ciri-cirinya begitu. Untuk tempat ritual sendiri sampai detik ini masih ada tah? Ya masih ada, Mbak, soalnya kan yang pikiran sesat, yang mau kaya cepet kan ibaratnya banyak. Bukan 1, 2, yang haji pun ada, Bah. Cuma gelarnya haji, tapi ngelakuin pesugihan banyak, kata si Kuncen itu. Tapi kebanyakan yang haji itu larinya bukan uang bibit. Karena uang bibit kan prosesnya kita yang belanjain dulu, larinya ke pesugihan Nyi Roro Kidul, yang uangnya langsung instan, banyak hadir di gua itu. Mbak Dewi, ya, Mbak Dewi kan sudah menjelaskan perihal uang bibit tadi melalui proses ritual dan itu ada konsekuensi pastinya apa yang diceritakan. Sedangkan yang Abah pernah alamin Abah sendiri ada bahasa uang bibit ini. Uang bibit berdasarkan satu syar'i, ya, di mana uang bibit ini kebetulan Abah dulu juga pernah usaha. Apa yang pernah disampaikan oleh guru spiritual Abah, bila mana ada pembeli, pelaris itu tuh, uang tersebut itu jangan dijadikan pengembalian pada hari itu. Itulah yang disebutkan uang bibit. Itu versi yang Abah lakukan itu ke situ, dan memang kita pun harus pertama bebersih dulu ya dari hadas kecil dan hadas besar. Terus juga ada beberapa rapalan yang memang kita harus lakukan, dan yang pasti kita ini adalah lillahi ta'ala. Yang terpenting usaha ini adalah kita harus betul-betul fokus, kembali fokus dan penuh satu kesabaran dan kejujuran. Itu versi dari Abah. Nah, kalau ibaratnya kan uang bibit kan macam-macam, Mbak, versinya. Itu kan menurut Abah. Tapi kalau menurut yang kemarin dia lakukan, itu versinya, Mbak, dipuasain sama nyiapin dompet baru. Yang dompet baru itu nanti kan kita kan belanjain kalau uang kembalian kita taruh di kantong sini. Nah, nanti uang bibit itu balik lagi ke dompet yang kita baru itu. Nah, nanti kalau mau belanja lagi kita buka tuh uang bibit itu udah ada. Itu cuma lelakonnya singkat padahal, Mbak. Cuma versinya uang bibit emang macam-macam, Mbak. Bukan 1 versi, 2 versi gitu yang saya tahu. Betul sependapat ya apa yang disampaikan. Cuma kembali dalam tanda kutip nih ya, untuk Mbak Dewi dan juga untuk sobat mengulas malam. Bila mana kita melakukan satu ritual ingin mendapatkan kekayaan secara instan,
itu sudah pasti merugikan pihak yang lainnya. Apalagi ke warga masyarakat, pedagang-pedagang kecil. Uang Kasian. 100.000, Uang beli dianya rokok, keambil. 20.000, kembalian 80.000. Tapi dianya yang pedagangnya nggak Uang dapat bibitnya apa-apa. balik lagi. Iya, Kan kasihan sudah gitu. merugikan. Sedangkan ke yang besar-besar kan seperti supermarket segala macam itu kan nggak memungkinkan kan, ke situ. Ini kan sudah merugikan. Ya. Merugikan sekali, Pak. Kalaupun yang Mbak Dewi tadi sampaikan dari juru kunci itu uangnya kan 1 lembar ya, uang nilai 100.000, 100.000. ada juga yang 50.000. 50.000. Itu cuma 1 lembar. dapat. Dibelanjakan. Nanti uang itu balik Uang lagi. balik lagi. Uang kembalian ada gitu. Nah kan. itu versi si Abah Dukun adalah Uang uang bibit. bibit. Nah ada versi lagi sebetulnya, ada bahasa uang balik. Kalau uang balik itu ada pasangan laki dan perempuan Ya. ke situ ya. Yang perempuannya, uang perempuan itu adalah di kantong si pemiliknya, yang uang lakinya itu dibelanjakan. Versi laki perempuannya sendiri ya memang sudah digariskan oleh si pihak juru kunci tadi. Itu ke situ Mbak Dewi. Iya. Jadi uang bibit versi Mbak Dewi tadi ini dibelanjakannya ke warung-warung kecil. Iya. Sedangkan ke supermarket, pom bensin, ke bank, ini kan nggak bisa. Itu kenapa sih Mbak Dewi? Nah, kata guru kunci kalau yang bangsa supermarket kayak Alfa, Indomaret, Super Indo, terusnya kayak ke bank itu dia punya pegangan sendiri, Pak. Pegangan dalam artian? Ya punya besel gitu. Misalkan kita nganuin uang bibit ya langsung berubah jadi daun. Emang pantangan juga tidak boleh dari sananya, Pak. Jadi penjelasan dari kunci cuma sekedar itu saja. Itu aja. Ya. Nggak banyak sih. Cuma intinya fokusnya jangan aja gitu. Iya. Oke sobat mengulas malam, itulah satu kisah yang diceritakan langsung oleh Mbak Dewi. Tapi ingat kembali, jangan pernah ditiru apa yang pernah Mbak Dewi lakukan, di mana Mbak Dewi ini sebagai mediator kepada salah seorang temannya yang memang lagi kesulitan masalah keuangannya. Yakin dan percaya Allah telah menciptakan langit dan bumi seisinya dengan kita sendiri. Allah telah menurunkan rezeki kepada kita semuanya. Nikmat apalagi yang engkau akan dustakan? Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.